Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Fevinta Dwi Arianti dengan NIM 24042366. Di sini saya akan melakukan presentasi tugas mata kuliah Statistik Sosial. Materi yang saya akan presentasikan yaitu konsep dasar, ruang lingkup, dan penggolongan statistika dalam ilmu sosial. Baiklah, yang pertama itu ada latar belakang. Statistika sosial merupakan cabang ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data sosial. Ilmu ini berperan penting dalam membantu memahami fenomena sosial serta kuantitatif, serta mendukung pembuatan keputusan yang rasional dan berbasis data. Baiklah, yang selanjutnya itu ada asal dan makna statistik. Kata statistik berasal dari bahasa Latin, yaitu status yang berarti negara. Pada awalnya, statistik digunakan untuk mencatat dan data mengenai keadaan negara seperti jumlah penduduk, pajak, dan kekayaan nasional. Kini, statistik berkembang menjadi alat ilmiah yang digunakan di berbagai bidang termasuk ilmu sosial. Dan selanjutnya ada pengertian statistik dan statistika. Yang pertama yaitu ada statistik. Statistik adalah kumpulan data kuantitatif yang menggambarkan fenomena tertentu. Sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari metode untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menafsirkan data agar diperoleh informasi yang bermakna. Keduanya saling berkaitan. Statistik adalah hasil, sedangkan statistika adalah prosesnya. Dan yang selanjutnya yaitu ada definisi statistika menurut para ahli. Yang pertama yaitu ada menurut Sujana 2005, statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penarikan kesimpulan dari data. Sedangkan menurut Walpole 1995, statistika adalah metode ilmiah untuk mengumpulkan, mengorganisasi, menyajikan, dan menganalisis data untuk pengambilan keputusan. Dan yang selanjutnya itu ada fungsi statistik dalam kajian sosial. Yang pertama yaitu membantu peneliti memahami pola dan kecenderungan sosial. Dan yang kedua yaitu ada menjadi dasar dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan publik. Dan yang ketiga yaitu menyajikan informasi sosial secara objektif dan terukur. Dan yang terakhir yaitu ada fungsi menguji hipotesis serta menjawab pertanyaan penelitian sosial. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ada ruang lingkup statistika. Statistika mencakup dua cabang utama, yaitu yang pertama ada statistika deskriptif. Ini mendeskripsikan data melalui tabel, grafik, dan ukuran statistik seperti mean, median, dan modus. Yang kedua yaitu ada statistika inferensial. Statistika inferensial ini menarik kesimpulan dan generalisasi dari data sampel terhadap populasi. Kedua cabang ini saling melengkapi dalam berjalannya penelitian. Dan yang selanjutnya ada tahap-tahap statistika. Tahap-tahap statistika yang pertama yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan melalui observasi, wawancara, atau kuesioner. Dan yang kedua yaitu ada pengolahan data. Pengolahan data ini meliputi penyusunan tabel, pengelompokan, dan penyajian data. Dan yang ketiga yaitu ada analisis data. Analisis data menggunakan metode statistik untuk menemukan pola dan hubungan antar variabel. Dan yang terakhir yaitu ada interpretasi data, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis. Baik, yang selanjutnya yaitu ada penggolongan statistika. Statistika dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama yaitu berdasarkan tujuan. Berdasarkan tujuan ini, statistika terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama statistika teoritis. Statistika teoritis ini mengembangkan konsep, teori, dan metode statistik. Yang selanjutnya yaitu ada statistika terapan. Statistika terapan ini menggunakan metode statistik untuk menyelesaikan masalah nyata. Dan penggolongan yang kedua yaitu berdasarkan jenis data, yaitu yang pertama ada kuantitatif, data berupa angka, dan yang kedua yaitu ada kualitatif, data berupa kategori atau sifat. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi yang telah saya jelaskan yaitu statistika memiliki peran yang sangat penting dalam kajian ilmu sosial karena membantu peneliti memahami, menjelaskan, dan memprediksi fenomena sosial secara ilmiah melalui proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data.
Statistika memungkinkan peneliti untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Selain itu, statistika juga berfungsi sebagai alat untuk menilai efektivitas kebijakan publik, mengevaluasi program sosial, serta mengidentifikasi permasalahan sosial yang memerlukan solusi berbasis bukti. Dengan demikian, statistika bukan hanya sekedar ilmu tentang angka, tetapi juga sarana penting dalam memahami dinamika kehidupan masyarakat secara objektif, sistematif, dan rasional. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.